Halo guys, ya kembali lagi bersama saya ya di Serigala Games. Pada malam hari ini saya akan mencoba menjelaskan ya tentang perbedaan CFW dan HFW ya pada PS3. Jadi CFW dan HFW itu berbeda guys, berbeda 180 derajat. Jadi tidak ada yang namanya semi CFW atau tidak ada yang namanya eh setengah CFV dan lain sebagainya guys. Jadi CFV ya CFV, kemudian HFV ya HFV guys. Jadi untuk sumbernya ya kita bisa lihat, ini saya buka ya situs PSX Place ya. Jadi PSX Place ini adalah sebuah situs ya tentang yang isinya itu macam-macam guys, mulai dari aplikasi atau homebrew PS3 ya, mulai dari rebuild database ya, kemudian firmware juga ada di sini. Jadi mereka itu mengupload ya setiap aplikasi ya atau homebrew dan bahkan update terbaru dari firmware ya PS3 itu mereka selalu mengupdate ya atau memasukkan di dalam situs ini. Dan juga mereka itu mempunyai forum guys. Di sini yang saya buka ini forum guys. Jadi forum itu seperti bahan diskusi ya untuk membicarakan tentang sesuatu hal yang baru ya atau tema-tema lain ya tentang PS3 ya. Kebetulan di sini yang saya buka ini adalah forum mengenai AFW 486.1 ya, yang pada video sebelumnya sudah saya buat tentang tutorial cara memasang ya atau mengupdate HFW 486.1 di PS3 Super Slim ya. Dan untuk linknya akan saya sertakan di kolom komentar di bawah. Dan untuk pemasangan HFW 486.1 di PS3 Slim seri 3000 juga sama guys ya. Tutorialnya juga sama, caranya juga sama. Nanti Anda bisa coba ya lihat di video saya ya. Saya akan sertakan link di bawah. Oke, di sini ada artikel ya mengenai pengertian ya apa itu HFW. Di sini memang ya bahasanya itu adalah bahasa Inggris ya, tapi saya akan mencoba ya untuk mengcopy ya atau menyalin ya teks tersebut ke dalam Google Translate ya atau Google terjemahan agar bisa saya baca ya, agar anda-anda semua bisa saya baca. Dan ini artikel ini yang membuat adalah tim dari PS3 Exploit guys. Jadi siapa itu PS3 Exploit ya adalah sebuah tim ya, bisa saya bilang adalah sebuah tim yang membuat HFW atau hybrid firmware. Jadi tim tersebut ya telah mengeluarkan firmware terbaru yang saat ini adalah HFW 486.1 untuk dipasang di PS3 yang sebelumnya tidak bisa diinstal CFW atau tidak bisa dipasang CFW, agar dapat bisa memainkan ya dan menginstal aplikasi atau game yang berbentuk PKG ya atau package ya, atau dapat memunculkan menu package manager ya di dalam PS3-nya supaya kita bisa dapat menginstal game PKG ya atau aplikasi PKG dengan cara menginstal dulu HEN. Apa itu HEN ya? Adalah Homebrew Enable guys. Jadi HEN itu adalah sebuah software ya yang diinstal di HFW agar PS3 tersebut dapat bisa menjalankan aplikasi yang berbentuk package manager atau menginstal game yang berbentuk package manager. Aplikasi tersebut juga bisa untuk menginstal game-game PS2 ya. Game-game PS2 seperti itu. Jadi untuk tutorialnya nanti saya akan kasih contoh guys. Game PS2 di PS3 ya. Dan
Bentar guys, saya buka dulu ya. Ini adalah teks yang sudah saya copy ya tadi, yang sudah saya copy ke Google Translate ya. Di sini sudah saya terjemahkan dan hasil terjemahannya ada di bawah guys. Oke, saya bacakan saja ya. Oke, berita besar sebagai tangga ini maksudnya itu langkah guys ya. Jadi step forward ya, atau langkah maju ke depan ya, seperti itu. Berita besar sebagai langkah eksploitasi PS3 telah mengambil langkah ke 484. Maksud saya ini bukan anak tangga, ini maksudnya itu ke depan ya, dengan pendekatan baru untuk membawa kembali fungsionalitas PS3 exploit pada 484. Jadi 484 ini adalah HFV yang lama guys ya, HFV yang dulu sebelum maksud saya itu pada waktu awal mula perilisan hand ya kalau nggak salah ya. Ini HFV 484 dengan hybrid firmware. Nah, di sini ada kata-kata dalam kurung bukan CFV guys. Jadi di sini sudah tertera ya, ada tulisan bukan CFV. Jadi tim dari PS3 Exploit ini sudah mengatakan bahwa HFV mereka bukan CFV guys. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa HFV adalah semi CFV, HFV adalah apa itu namanya, dan sebagainya ya, yang ada M9 CFV itu mereka salah guys. Di sini sudah jelas ya dikatakan oleh PS3 Exploit ya, tim yang membuat HFV itu mereka sudah mengatakan bahwa HFV bukan CFV guys. Oke, kita lihat ya. Yang dapat diinstal pada any model, ini maksudnya semua model ya, semua model PS3 di atas very official firmware lah di sini guys. Jadi HFV itu dapat berjalan ya di OFW bukan CFV. Jadi kalau Anda mempunyai PS3 yang sudah terinstall CFW ya, misalkan CFW 485, kemudian Anda ingin menginstal ya HFV 486, maka Anda harus mengdowngrade dulu ya ke OFW, baru Anda bisa menjalankan HFV dengan catatan OFV-nya itu harus OFV 485 ya, kemudian Anda bisa meng-up ya atau mengupgrade ke HFV 486 dan bukan CFV guys. Satu-satunya hal yang dilakukan firmware yang dimodifikasi ini adalah mengembalikan WebKit yang ditambal dari OFV 82. Maksudnya ini adalah agar PS3-nya dapat membaca ya dari WebKit yang dulu pernah ada di OFV 82. Kalau nggak salah itu masih bukan HAN guys, tapi HAN ya, atau ethanol ya, yang merupakan titik masuk untuk PS3 Exploit ya. PS3 Exploit adalah yang membuat AFV. Jika Anda ingat ketika 484 dirilis, pengembang Ed Bugerfield dan Ed Edscore TD3W ya, ini mungkin adalah salah satu tim ya, atau dua tim ya, dua orang tim maksud saya, yang mengerjakan HFV, menyatakan exploit tersebut tidak benar-benar ditambal, melainkan hanya entry WebKit yang digunakan telah dihapus pada 4.83 plus ya, yang menjadikan exploit aktual tidak dapat dijangkau, tidak ditambal dan dapat dipulihkan. Sekarang WebKit kembali untuk 484. OFW berkat sihir pintar baru yang memungkinkan pengguna OFW menggunakan dan menginstal firmware yang sedikit dimodifikasi ini. Jadi sudah jelas ya, HFW itu bisa berjalan di PS3 seri apapun guys. Jadi mau PS3 Fat ya, mau PS3 Slim atau PS3 Super Slim, maka semua seri PS3 tersebut dapat menjalankan HFV dengan catatan PS3-nya masih OFV atau belum terinstall CFV. Atau kalau sudah terinstall CFV bisa di downgrade ya ke OFV asal ya, atau OFV 355 ya kalau CFV, kemudian di install dengan OFV 485, kemudian bisa up ke HFV 486. Oke, sampai mana tadi ya? Anda dapat menginstal CV
Anda akan dapat menginstal CFW pada model yang kompatibel CFW. Dan bagi pengguna malang yang tidak memiliki model kompatibel CFW, ini maksudnya itu para pengguna PS3 seri 3000, maksud saya seri Slim 3000 ke atas guys. Seri Slim 3000 dan ada juga yang sebagian besar seri Slim 25 yang tidak dapat diinstal CFW, dan Super Slim seri 4 yang tidak bisa diinstal CFW atau tidak kompatibel CFW. Jadi intinya itu bagi mereka yang mempunyai seri-seri tersebut ya yang tidak kompatibel dengan CFW, maka kesempatan inilah yang bisa Anda gunakan untuk menginstal HFW. Yang Anda miliki akan memiliki akses ke exploit Han. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, yang seri-seri yang tidak dapat CFW tadi bisa mengakses ya atau menginstal Han atau Ethanol guys. Jadi pengguna baru atau yang diperbarui ini adalah kesempatan kedua Anda berkat upaya anggota tim PX3 Exploit, dan untuk Johnny, tongkat sihir yang dilambaikan pada file, dan siapkan rilis ajaib ini. Habib untuk input berharga pada proyek ini, dan score TD3W ini mungkin nama-nama dari tim ya atau yang ada di PS3 Exploit. Bekerja dalam porting alat PS3 Exploit ke 484. Ini merupakan bulan yang menyenangkan di sini di PSX Plus dengan begitu banyak kemajuan di semua lini PS3. Maka dari proyek ini sebenarnya berasal dari pengguna hanya menyalakan percikan dengan ide seperti add.rules, lakukan dengan mutasi di pada menjadi komunitas Evo ya. Seperti itu. Jadi memang guys, kata-kata di Google Translate itu agak sedikit yang aneh ya kalau bisa kita lihat ya, agak sedikit aneh, namun beberapa saja guys, hanya sebagian kecil ya, seperti itu. Jadi sudah dijelaskan ya oleh tim dari PS3 Exploit bahwa HFW yang mereka buat itu bukanlah CFW ya, melainkan adalah pengembangan ya, atau bisa dibilang seperti research ya atau riset ya untuk mereka yang tidak bisa menginstal CFW seperti sebagian dari Slim seri 25, kemudian Slim seri 3000, bahkan Super Slim seri 4 guys. Jadi intinya mereka itu membuat HFW ini untuk mereka yang tidak bisa diinstal CFW atau tidak kompatibel dengan CFW guys. Oke. Ini adalah pernyataan ya dari PS3 Exploit ya, di mana sudah tertera dengan jelas bahwa HFW bukan CFW, HFW bukan semi CFW, seperti itu guys. Jadi bila ada yang mengatakan HFW itu masih semi CFW dan sebagainya, maka bisa saya katakan bahwa mereka atau dia salah guys. Oke, kita lihat lagi ya pengertian dari CFW mana guys. Oke guys, di sini ada artikel ya dari PS3 CFW OFW Solution ya, ini merupakan forum juga guys yang membahas tentang CFW dan OFW ya. Di sini saya salin dulu ya kata-katanya. Bentar guys. Saya kopikan dulu, kemudian nanti saya pindahkan ke Google Translate ya. Oke, kita salin guys. Kita salin dulu, kemudian kita tempel ya di terjemahan. Oke, kita hapus saja. Kita tempel. Oke guys, ini adalah kalimat ya, kalimat bahasa Inggris yang sudah saya copy tadi dari forum ya. Kemudian hasil convertnya ya, hasil terjemahnya di sini. Oke guys, langsung saja ya kita bacakan. CFW ya adalah singkatan dari firmware custom. Ini maksudnya itu CFW itu custom firmware guys ya. Jadi
adalah versi firmware yang dimodifikasi tidak resmi ya, yang dibuat oleh pihak ketiga di perangkat game dan perangkat tertanam ya. Contoh printer, termostat, kalkulator, konsol video game dan lain sebagainya ya, untuk menyediakan fitur-fitur baru atau untuk membuka fungsionalitas tersembunyi. Dalam referensi ke video game, Anda juga dapat mengatakan bahwa versi yang diubah dari perangkat lunak sistem asli juga dikenal sebagai firmware khusus atau CFW. Di dalam konsol game seperti sebagai PlayStation Portable dan Nintendo 3DS ya, firmware custom ya atau CFW sering memungkinkan cadangan gambar ROM ya untuk dijalankan langsung di dalam konsol game. Versi CFW atau jailbreak saat ini adalah 481. Ini CFW yang lama guys ya. Jadi mungkin ini adalah artikel yang lama. Jadi mereka masih membahas tentang CFW 481. Dan yang terbaru adalah CFW 486.1 ya. Nanti saya akan sertakan video YouTube ya, tutorial cara mengupdate ya CFW 486.1 di PS3 Slim ya. Seperti itu juga bisa Anda gunakan di PS3 Fat ya. Pokoknya yang kompatibel dengan CFW. Oke guys. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, tapi dia tidak mencantumkan ya nama tim ya atau nama pembuat dari CFW. Ini adalah hanya kalimat umum ya yang biasa digunakan. Jadi ini referensinya itu CFW untuk global ya, bukan hanya untuk CFW PS3 saja ya. Namun di sini sudah tertera ya bahwa CFW itu adalah singkatan dari firmware yang dimodifikasi guys atau di custom. Di sini juga tertulis ya bahwa ada PlayStation Portable ya atau PSP dan Nintendo 3DS yang sama-sama menggunakan CFW ya atau firmware-nya sudah di custom atau dimodifikasi. Jadi intinya itu firmware tersebut ya dapat berjalan ya di konsol tersebut ya, seperti PS3, PSP atau Nintendo 3DS ya, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Apabila guys, dengan catatan apabila konsol tersebut kompatibel guys, artinya mampu menjalankan firmware custom tersebut guys. Jadi kalau konsol tersebut tidak kompatibel ya, maka konsol tersebut tidak akan bisa menjalankan firmware yang sudah di custom tersebut atau CFW tersebut ya. Contohnya di PS3 guys, Anda punya PS3 Slim ya seri 3000, kemudian Anda ingin menginstal CFW, maka yang Anda lakukan itu sia-sia guys, karena tidak bisa PS3 Slim 3000 itu diinstal CFW. Maka sudah jelas ya, di sini sudah tertulis bahwa CFW hanya bisa berjalan pada perangkat ya atau konsol yang kompatibel, seperti itu. Jadi apabila Anda menginginkan untuk memodifikasi firmware ya, maka pastikan dulu hardware ya atau konsol Anda itu benar-benar kompatibel dengan firmware yang sudah dikeluarkan oleh, maksud saya sudah di custom ya menjadi CFW, seperti itu guys. Oke guys, seperti itu ya gambaran ya atau perbedaan ya antara HFW dengan CFW. Jadi sudah jelas ya bahwa mereka itu berbanding 180 derajat ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, CFW itu hanya bisa berjalan di konsol ya atau PS3 yang kompatibel, dan HFW bisa berjalan di semua tipe konsol PS3, seperti itu guys. Jadi nggak ada yang namanya semi CFW ya atau setengah CFW, itu nggak ada guys. Oke, demikian ya video dari saya. Apabila membantu guys ya, silakan like ya, komen ya, kemudian subscribe ya, atau bisa juga share ya ke teman-teman Anda guys ya. Oke, selamat malam ya dan happy gaming all guys. Oke, bye bye.